Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirat ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu maja'a fi ghuslir rajuli imra'atahu wa ghuslil mar'ati zawjaha. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang memandikan oleh seseorang laki-laki akan istrinya ketika istrinya meninggal, suami yang memandikan, dan sebaliknya ghuslil mar'ati zawjaha, memandikan oleh seorang wanita, artinya istri akan suaminya. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Ahmad ibnu Khalid Az-Zahabi qala hadatsana Muhammad ibnu Ishaq an Yahya ibni Abad ibni Abdullah ibni Zubair an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghuslan nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi. Pernyataan bentuk sebuah penyesalan yang tidak berat. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lau kuntu, sekiranya aku, istaqbaltu, aku bisa kembali, istaqbaltu, aku bisa kembali, min amri, dari urusanku, mastadbartu, sesuatu yang telah aku lewati, sesuatu yang telah aku lewati, ma ghassala, niscaya tidak akan memandikan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh selain istri-istrinya. Ini perkataan Sayyidah Aisyah, berarti hadisnya mauquf. Pendapat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau bisa kembali ke masa lalu, maka kami pengen Nabi itu tidak dimandikan oleh karib kerabatnya yang laki-laki, tapi Nabi dimandikan oleh seluruh istri-istrinya. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Ahmad ibnu Hanbal qala hadatsana Muhammad ibnu Salamah an Muhammad ibni Ishaq an Yaqub ibni Utbah an Zuhri an Ubaidillah ibni Abdullah an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baqi'i fawajadani wa ana ajidu sudaan fi ra'si wa ana aqulu. Naam. Hadis diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, raja'a, ketika kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkuburan Baqi', fawajadani, maka Nabi menemui aku, fawajadani, maka Nabi menemui aku, wa ana, padahal aku, ajidu suda', aku merasakan sakit fi ra'si, pada kepalaku.
Wa ana akulu, dan aku berkata, wa ra'sa. Tuh iramanya. Kepalaku. Aduh kepalaku. Itu mana? Wa ra'sa. Jadi untuk mengatakan aduh dalam bahasa Arab, pakai waw di pangkal, pakai hu di ujung. Tangan apa? Wayadah. Gigi apa? Sinnun, sinna. Wasinna. Bengkak hidung. Waktu dia jalan-jalan, anaknya ketabrak motor. Anaknya wabna. Naam. Atau wabanaya. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anna ya Aisyah. Begitu. Jadi kalau ada orang mengeluhkan sakit, kita juga mengeluhkan, gunanya untuk meringankan sakit yang dia rasa. Cerita dia, susah sekarang nih. Tadi saya nggak makan seharian. Iya Pak, saya sudah 3 hari. Selesai masalahnya. Sama halnya ketika sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah, mereka katakan ada satu ganjalan batu di perutnya. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong. Nabi buka bajunya, ternyata Nabi 2 batu di perutnya. Kata sahabat, ya selesai, sudah. Itu juga ketika orang mengatakan mengeluh, kita sampaikan keluhan, bukan karena kita mengeluh, tapi semoga keluhan kita itu meringankan keluhannya. Nah ini yang Nabi lakukan. Bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Bahkan saya wa Aisyah sakit kepala juga. Nabi pulang dari mana? Baki itu apa? Pulang dari kuburan sakit kepala biasa. Jangan dibuat khurafat di situ. Tasapo. Itu biasa orang kampung. Dia bawa anak-anaknya ziarah bulan Syawal. Ini kubur kakek nih. Kubur nenek-nenek. Pulang anaknya sakit kepala. Disapu dek nenek. Disapu dek nenek. Kadang cucu ambo. Khurafat. Pulang dari kuburan sakit kepala biasa. Rasulullah juga sama. Sayyidah Aisyah juga. Ini ada indikasi, ini kejadiannya di malam nisfu Sa'ban itu. Sama-sama kedua-duanya pulang dari kuburan. Kalaulah bukan di malam nisfu Sa'ban, berarti Rasulullah saja yang pulang dari kuburan sakit kepala. Pulang dari kuburan sakit kepala itu pernah berlaku dengan Rasulullah, tapi Rasulullah nggak pernah bilang nih disapu, tak sapu oleh apa? Utsman bin Maz'un. Enggak, situ kuburannya. Siapa sahabat yang berkuburan situ sebelum Rasulullah? Enggak ada yang bilang begitu. Waraqsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma darraki? Ma darraki? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membahayakanmu? Apa yang merisaukanmu? Lau mitti qabli, kalau kamu meninggal sebelum aku. Kalau kamu meninggal sebelum aku." Itu Nabi yang ngomong sama siapa? Sayyidah Aisyah. Usia Nabi berapa? Usia Sayyidah Aisyah berapa? Nabi sudah 60-an. Sayyidah Aisyah masih 20-an. Maka dikatakan kalau kamu meninggal sebelum aku, jadi biasa saja.
kakek ini juga bilang sama saya, kalau kamu nungguan sebelum aku, harusnya kamu lu yang meninggal sebelum aku. Karena kamu 60, saya 20-an. Itu kata Dani kemarin tuh. Jadi saya memejamkan mata antum nih, pikir saya duluan. Ini dalilnya. Sayyidah Aisyah, Nabi pun mengatakan pada Sayyidah Aisyah, walaupun bukan seharusnya ya, menurut adatnya Nabi meninggal duluan karena Nabi lebih tua. Tapi nggak ada masalah kalau mengatakan begitu. Lau mitti qabli, kalau kamu meninggal sebelum aku, fakumtu alaiki, maka aku yang mengurus di atasmu. Faghassaltuki, maka aku akan memandikan kamu. Wa kaffantuki, aku akan mengafanimu. Wa sallaitu alaiki, aku akan salat di atasmu. Wa dafantuki, aku akan menguburkanmu. Ini tanggung jawab suami kalau istri meninggal dunia. Dimandikan, dikafanin, disolatin, dikuburin. Yang pura-pura sedih, sanggup dia. Kita nggak sanggup lihat, takut dia kalau dipegang istrinya ketika dimandiin, apalagi ketika dikuburin. Pegang istrinya dalam, dan tinggalkan saya, kamu kan janji sehidup semati. Tak ada lepas-lepasin tangannya. 6. Jadi dari rencana Rasulullah itu bukan sekadar rencana, andai-andaian Nabi bukan sekadar pengandaian, tapi itu adalah sebuah hukum. Kalau seorang istri meninggal, bisa saja suami yang memandikan. Dan atas dasar itulah Sayyidah Aisyah katakan, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, kamilah yang akan mandikan Nabi. Jadi istri memandikan suami boleh, suami memandikan istri juga boleh. Sebelumnya ini juga diantara bahan muzakarah antara suami istri. Bukan hanya bahan muzakarah di mana mau beli rumah selepas ini, di mana mau beli tanah, mau tipe rumah seperti apa, mau tinggal di komplek mana, mau yang harga 1 M atau 1,5. Tapi di antara muzakarahnya adalah mati bagaimana. Itu muzakarah mati namanya. Kalau kamu mati biar saya mandikan. Tapi syaratnya satu bang, nggak boleh kawin lagi. Babu maja'a fi ghuslin Nabi. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Wabila hadatsana Sa'id ibn Yahya ibn Azhar al-Wasiti, qala hadatsana Abu Muawiyah, qala hadatsana Abu Burdah an Alqamah ibn Marsad an ibn Buraidah an Nabihi qala lamma aqazu fi ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu an. Kata beliau, lamma akhazu, tatkala mereka bertindak. Akhazu artinya mengambil, maknanya mengambil sikap, artinya bertindak di dalam memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadahum munadin, menyeru akan mereka orang-orang yang memandikan. Munadin oleh orang yang menyeru, minad dakhil dari dalam, artinya di dalam tempat itu, bukan dari luar rumah tapi dari dalam rumah. Apa seruannya? La tanzi'u, jangan kalian lepaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gamisnya. Jangan kalian lepaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan gamisnya. Ini ketika Nabi dimandikan,
Nabi waktu meninggal pakai gamis, dengan gamis itulah Nabi ditutupi dalam pemandiannya, tidak diganti bajunya. Hadis kedua, Wabillahi hadatsana Yahya ibn Kidam qala hadatsana Safwan ibn Isa qala bana Ma'mar an Az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Sina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu qala lamma ghasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba yaltamisu minhu ma yaltamisu minal mayyiti falam yajidhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lamma ghassalan nabiyya, tatkala memandikan ia Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba, pergi ia Sayyidina Ali, pergi dalam artian berbuat ia Sayyidina Ali, yaltamisu, mencari ia Sayyidina Ali, minhu, darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yaltamisu minal mayyit, sesuatu yang mencari ia Sayyidina Ali dari mayat. Bisa dipahami apa yang dicari oleh Sayyidina Ali? Apa yang dicari orang dari mayat? Ketika jenazah mau dimandikan, apa yang dicari orang pertama sekali dari mayat? Hah? Apa ya? Barang yang angkat-angkat. Apa? Hah? Barang berharga. Apa? Apa? Kotoran. Sayyidina Ali berbuat langsung menekan perut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak ada yang keluar satupun. Tidak ada yang keluar. Falam yajidhu, maka tidak mendapati ya Sayyidina Ali akannya biasa yang didapati pada mayat. Pada Rasulullah enggak ada. Maka Sayyidina Ali mengatakan bi abi Thayyib, bi Abi Thayyib, dengan Abi Thayyib, artinya ku tebus engkau dengan Abi Thayyib, tibta, engkau bersih, hayyan, ketika hidup, wa tibta mayitan, dan engkau bersih ketika meninggal. Jangankan Rasulullah, salafun soleh ketika diriwayatkan cerita salafun soleh, kalau mereka meludah, itu lalat enggak hinggap di ludahnya, karena ludahnya seperti air biasa. Kalau kita meludah, dicek, tahu dia barusan makan apa. Tentu lalat lebih tahu lagi. Itu kalangan salafun soleh, ludahnya tidak memberi kesan makanan apa-apa, karena mereka makan ya sekali 2 hari. Bisa dibuat begitu, amat biaya. Sekali 2 hari, saya rasa kita nggak bisa buat. Nah, sekali sehari susah. Diturunin 2 kali sehari itu masih mengamuk perutnya. 3 kali sehari cocok, 4 kali masih terima, 5 senang sekali. Itu kalangan salafun soleh, bukan sahabat, bukan tabi'in. Ini di kalangan tabi'in. Bahkan di kalangan setelahnya, kalau Rasulullah memang enggak ada satupun yang keluar dari perut Nabi ketika ditekan. Itu cerita tentang memandikan
Rasulullah. Pakaian yang beliau tidak dicabuka dari pakaian yang dipakai ketika meninggal. Kemudian ketika dibuang, kotoran Nabi tidak ada satupun yang keluar. Hadis. Wabila hadatsana Abad ibnu Yaqub qala hadatsana Husain ibnu Zaid ibni Ali ibni Husain ibni Ali an Ismail ibni Abdullah ibni Ja'far an abihi an Sayyidina Ali radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ana mutu aku meninggal dunia, faghsiluni maka mandikan oleh kalian akan aku bisa ba'i kirabin dengan 7 kirbah. Itu tentang jumlah air yang dipakai untuk mandi Nabi, 7 kirbah. Apa itu kirbah? Kantong air yang terbuat dari kulit kambing. 7 kali itu. Faghsiluni bisab'i kirbah min bi'ri dari sumur aku, yaitu sumur Ghars. Jadi tempat air sumber mandi Nabi adalah sumur Ghars, sumur miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau wasiat-wasiat seperti ini dibolehkan. Kalau saya meninggal, tolong mandikan saya dari air sumur aku, jangan air pam. Kemudian wasiat daripada ulama-ulama yang mengarang kitab, kalau kalian mandikan aku dan kalian perlu memanaskan air mandiku, maka panaskanlah dengan potongan-potongan kolamku. Penulis pakai kolam, kan diiris terus, patah, dipotong, potong. Itu dipakai untuk memanaskan air mandinya, hanya habis 1/3, 2/3-nya nggak habis. Berapa banyak potongan pernahnya itu? Harusnya antum kumpulkan. Pena-pena rusak, pulpen-pulpen rusak, sejak antum belajar agama, simpan. Penghapus rusak, pulpen rusak, hapus karung. Seperti yang dilakukan oleh salafun saleh. Kalau saya jarang rusak. Paling pakai pensil. Berapa paling beli sama belajar? Dan jarang pakai pensil. Ini. Nah, ada ditulis. Karena ada sarahnya di bawah. Paling yang tidak ada sarahnya, yang nggak tahu maknanya, baru tulis. Nah, tapi kalau baru belajar memang begitu. Kalau kita kelas 1 tuh padat tulisannya, sampai nggak nampak lagi Arabnya. Nah, kelas 2 ada mulai kurang, kelas 3 ada kurang lagi, kelas 4 ada kurang lagi, kelas 5 nggak nulis lagi. Yang penting-penting saja. Nah, ada juga kawan yang rajin menulis, semua penjelasan tulis, jadi buku karangan. Tergantung dengan metode masing-masing. Antum metode apa yang tepat? Oh, saya metode menulis enggak, baca enggak, dengar enggak. Itu kan metode itu namanya. Ya, ada kawan tuh semua ringkasan guru, penjelasan guru tulis. Hadis nomor sekian penjelasannya, coba mencatat dia. Nah, kayak wartawan, masya Allah rajin. Nah, oke. Jadi ternyata pesan-pesan ulama salafun soleh, kalau saya meninggal tolong panaskan air mandi saya dengan potongan kolam-kolam saya, itu bagian dari sunnah yang mereka ikuti. Ittiba dengan hadis Nabi, kalau saya meninggal tolong mandikan saya dengan 7 kirbah dari sumur saya yang ini. Jadi wasiat dalam proses pemandian itu bagian pada sunnah Rasulullah. Kalau saya meninggal tolong si fulan yang memandikan. Satu, ini contohnya bukan benaran.
1 Safirullah, 2 Dani, 2 aja cukup. Itu. Maka perlu catat pesan itu. Ini kalau meninggal 2 orang itulah. Kebetulan 1 orang nggak ada, 1 orang menanggulangi. Nanti kalau saya meninggal dunia, yang imamin saya si fulan. Sama dengan cerita yang diriwayatkan kepada kita ketika Syekh Ismail atau yang lain daripada para ulama Makkah, tak salah ya, Syekh Ismail Usman Zain, kalau saya meninggal jangan Sudes yang imamin saya, tapi Surem, karena Sudes Wahabi. Surem enggak. Pas waktu beliau meninggal dunia, jadwal imam Sudes, itu jadwal imamnya. Tapi ketika mau ngimamin, Sudes enggak datang, yang ngimamin Surem. Akhirnya yang ngimamin jenazahnya adalah Imam Makkah Surem. Itu ulama. Kalau mereka berkehendak jadi, walaupun perkara itu mustahil secara adat. Itu juga, ya Allah, kalau saya meninggal jangan dikuburkan di Indonesia tapi di Bakia. Nah, masalah meninggal di mana saya, yang penting kuburnya di Bakia. Pas meninggal dunia, ternyata jenazahnya diminta dikuburkan ke Bakia. Terbangkan jenazahnya dari Indonesia ke Saudi. Ada juga memang takdirnya berkubur di Indonesia, meninggal di luar negeri berkubur tetap di Indonesia. Misalnya mahasiswa meninggal di Mesir, orang tuanya minta untuk dibawa ke Indonesia. Padahal kalau dia berkubur di Mesir, berapa nilai pahalanya itu? Mulai daripada rumah yang dia tinggalkan sempat dia berkubur, itu akan dihitung menjadi tambahan daripada peluasan surganya. Tapi kan orang tuanya minta dibawa ke kampung, nyampe di kampung hanya peti jenazah, nggak bisa dibuka juga. Nggak ada gunanya. Bagus kalau meninggal di Mesir, kubur di Mesir situ, nggak usah dibawa-bawa ke Indonesia. Kebahagiaan. Hingga Pakistan, kubur di Pakistan, nggak usah dipulangkan ke Indonesia. Di mana saja dia keluar, di mana situ meninggal, kubur di situ. Ya? Itu kubur di mana rencana? Kubur di mana rencana? Di Bakia. Ada berapa tabungan? Babu maja'a fi kafanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan kafan Nabi, dalam hal kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika meninggal dikafanin pakai kain apa, berapa lembar? 6. Wabila hadatsana Abu Bakri ibn Abi Syaibah qala hadatsana Hafsu ibn Giyas an Hisham ibn Urwah an Abi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nin Nabi sallallahu alaihi wasallam kufina min salasati aswabin bidin Yamaniyatin, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kufina, dikafankan ia Nabi, fi salasati, dalam 3 lembar, aswabin, pakaian, itu dalilnya, bidin, berwarna putih, yamaniyatin, madain Yaman. Kubur kafan Nabi aja impor. Laisa fiha, tidak termasuk dalamnya 3 lapis gamis dan tidak juga sorban. Kalau dimasukin jadi 5 lapis. Sama dengan kita fikih kita pelajari, kafan laki-laki itu 5 lapis, 3 lembar pakaian polos memanjang, kemudian 1 tambah 1 gamis tambah 1 sorban.
Maka dikatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, innahum, sesungguhnya mereka. Faqalat Aisyah, tu berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qad ja'u bi burdi hibratin, sungguh mereka membawa dengan selendang bergaris. Ada sih cadangannya begitu, dibawain kain bergaris, tapi falam yukafinuha, mereka tidak jadi mengkafani akannya pakaian bergaris. Jadi mereka nggak jadi mengkafani. Kalau begitu orang itu hanya mendengar informasi dibawa menjadi kafan Nabi. Dia tidak tahu kalau kain itu nggak jadi kafan. Yang jadi kafan adalah kain putih berkain putih Madain Yaman. Itu yang jadi dipakai. Jadi mereka nggak salah. Tapi berita mereka itu tidak lengkap. Kain itu ada dibawa memang, tapi nggak jadi dijadikan sebagai kafan Rasulullah. Hadis. Wabila hadatsana Muhammad ibn Khalaf al-Asqalani, qala hadatsana Amru ibn Abi Salamah, qala hadama sami'tu min Abi Mu'aidin Habsi ibn Ghailan, an Sulaiman ibn Musa, an Nafi an Abdullah ibn Umar, qala kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi riyadin biyadin suhu liyati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi riyad, pada 3 lembar pakaian, bildin berwarna putih, sahuliyah madain sahuli. Dua hadis ini tidak kontradiksi. Ini hadis yang sama dengan redaksi berbeda. Di atas dikatakan 3 lembar pakaian putih Madain Yaman. Di bawah 3 lembar pakaian putih Madain Sahuli. Sahuli itu nama satu kampung di Yaman. Sama dikatakan batik Indonesia, kemudian batik Solo. Kontra nggak bahasa itu? Tidak. Batik Indonesia, batik Solo. Solo satu kabupaten di Indonesia atau satu kota. Hadis. Wabila hadatsana Ali bin Muhammad, qala hadatsana Abdullah bin Idris, an Yazid bin Abi Ziyad, an Hakam an al-Miqsam, an Sina ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswab. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kufina dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin, pada 3 lembar pakaian. Qamisuhu alladhi qubida fi, gamisnya Nabi yang beliau dicabut ruhnya pada gamis tersebut. Berarti Nabi dikafankan pakai gamis. Pernyataan sebelumnya sudah jelas, 3 lembar itu tidak masuk gamis. Ini terjadi khilafiyah antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, 3 lembar pakaian, salah satunya adalah gamis. Kata Sayyidah Aisyah, 3 lembar pakaian enggak masuk gamis. Mana benar? Tentu dalam hal ini lebih ngerti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oke. Wa hulatun najraniyah, dan sepasang pakaian najraniyah. Najran. Sepasang pakaian najran. Kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif, tidak boleh dijadikan dalil. Kalau begitu kita tidak perlu mencari solusi bagaimana cara menggabungkan antara Yamaniyah, Sahuliyah dengan Najraniyah, karena hadis ini dhaif. Berarti yang perlu kita pegangi Yamaniyah dan Sahuliyah.
Menggabungkannya adalah negara dengan provinsi atau kabupaten kota, sementara Najrniyah hadisnya dhaif. Babu majaa fima yustahabbu minal kafan. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang apa saja yang disunahkan dari kafan. Hadis Wabillahi hadatsana Muhammad ibn Sabbah Kulambana Abdullah ibni Raja al-Makki an Abdullah ibni Utsman ibni Qusaim an Sa'id ibni Jubair an Sayyidina ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikumul bayad. Sebaik-baik dari pakaian kalian itu berwarna putih. Itu pakaian terbaik. Walaupun kita hari-hari dengan putih, tapi karena mungkin hari-hari itu ketika ada masa pakai pakaian warna, semangatnya beda. Kalau pakaian putih dibuat sembarangan saja, ya kan? Asal putih, kadang-kadang ada keriting, kadang-kadang putih-putihan. Nah, tapi ketika pakaian warna, Masya Allah, lihat Idul Adha, sebentar lagi keluar baju lebarannya. Oh, bergaya, Masya Allah. Padahal itu enggak terbaik. Yang terbaik itu adalah putih. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri memang terbaik yang paling baru. Bukan yang baru, tapi yang paling baru dari yang punya. 6. Enggak batik. Pakaian terbaik itu bukan batik, tapi pakaian putih. Siyabukum al-bayad. Fakafinu, maka kafankanlah oleh kalian fiha padanya pakaian putih mautakum, orang mati di antara kalian. Semuanya sepakat dengan hal ini. Enggak ada yang khilafiyah. Mati pakai kain kafan putih. Muhammadiyah putih, NU putih, Wahabi putih, Ahli Sunnah putih, Syiah putih juga. Semuanya sepakat. Tapi yang kedua enggak sepakat. Walbasuha, pakai oleh kalian akannya pakaian putih. Ada Nabi perintah pakai kain putih? Ada. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat jangan hari batik. Hari batik nasional. Jumat, hari batik. Siapa membuat Jumat tu hari batik? Pegawai pakai baju dinas, guru sekolah pakai baju yang warna tanah liat itu, baju dinasnya pas hari Jumat, batik, hari batik nasional. Kayaknya ide itu ide-ide untuk menentang sunnah. Apa salahnya kalau anda memiliki kebijakan hari Jumat itu hari putih nasional, sama dengan anak sekolah. Nah, di bawah merah, di atas putih. Kemudian SMP di bawah hijau, di atas putih. Hijau itu biru tuh, biru. SMA di bawah abu-abu, di atas putih. Kuliah di bawah hitam, di atas tetap putih. Itu yang betul. Putih itu tetap bendera merah. Merah putih. Merah putih itu celana anak SD. Faqala albasuha, pakai oleh kalian akannya warna putih. Hadis Wabillahi hadatsana Yunus ibnu Abdul A'la qala hadatsana ibnu Wahbin qala bana Hisham ibnu Sa'din qala an Atin ibni Abi Nasrin an Ubadah ibni Nusay an Abi an Qatadah ibni Somit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairul kafani hullah, sebaik-baik kafan adalah sepasang pakaian. Sebaik-baik kafan adalah sepasang pakaian. Ini hadis mengindikasikan kepada di dalam kafan itu selain yang 3 lapis ada gamis, ada sorban, sepasang. Bagi ibu-ibu ada sarung, ada mukena, ada baju gamis, hullah, sepasang. Lepas itu baru ditambah 2 lapis untuk ibu-ibu, biar genapnya 5, biar ganjilnya 5. Kemudian ditambah 3 lapis bagi bapak-bapak, biar ganjil jadi 5 juga. Hadis. Wabila hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Umar bin Yunus qala hadatsana Ikrimah bin Amr an Hisham ibni Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Qatadah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waliya ahadukum akhahu, apabila mengurus oleh salah seorang kalian akan saudaranya, fal yuhsin, maka hendaklah dia membaguskan kafanahu, kafannya saudara. Jadi membikin kafan yang bagus itu bagian dari sunnah Nabi. Belajar mengafani jenazah dengan yang bagus itu bagian dari sunnah. Apalagi di tempat kita tidak ada baju gamis khusus untuk mayat. Jarang-jarang mayat pakai baju gamis yang dia pakai ketika hidup. Lagi juga susah masangnya bagaimana? Mana cara masangnya? Kecuali mayat setelah dilenturkan, maka sering dibikin kafan tu, baju itu dari kain kafan tu sendiri. Maka diukur, bikin kerahnya pas. Jangan kayak kita baru belajar bikin kerah, sini sampai kerah bajunya, saking besarnya dilobangin sini. Kata mereka seksi mayat satunya, kerah bajunya sampai di situ. Nabi katakan bikin bagus, kira-kira ukur lingkaran lehernya berapa, kemudian potong ujungnya. Nah, ini contohnya. Cara bikin gamis bagi mayat. Pertama, kita bentangkan tuh punya kain. Nanti ini kita masukkan kepalanya di sini, kita lipat 2, 6. Selepas itu, ya Allah, ini kainnya terlalu halus. Nah, 4/4 ini kita gunting. Kita gunting di sini. Nah, ukurnya ini jangan terlalu kebesaran. Ini saja. Oh, ujungnya situ kecil tuh. Ini pas buka besar. Maka diukur pas sekali. Kecil dibuat. Enggak muat kepalanya, bikin guntingnya sedikit dilebarin. Di bahu nih. Atau dilebarin di bagian bawah sini, robek, dia masuk kepala. Ini enggak dilipat begini. Nah, ukuran kepala yang kira-kira nih, muat enggak ya? Nah, pas buka, besar begitu, besar kerah bajunya, enggak bagus kelihatan. Kemudian di sininya dikasih tali pengikat. Bagusin, dipasin kiri dan kanan. Di sini dibuat. Wah, sini. Besar sebelah lengan bajunya. Enggak rapi pekerjaan. Nabi katakan, rapikan, baguskan. Kalaulah menghadap makhluk itu dibikin rapi, dasi enggak boleh miring sama panjang, enggak boleh berat sebelah. Peci jangan sampai miring. Kalau pakai peci nasional itu lurusnya itu sejajar sama hidung.
ukur. Baru pas untuk gini. Oh gitu. Temu. Mana? Itu untuk jumpa sama makhluk. Ini orang ini mau kita hantarkan mau jumpa sama Allah. Masa antum buat kafannya semrawut? Ada kan kafan? Ntar kita buat lagi praktek kafan yang bagus lagi, bukan pandai aja, tapi bagaimana kapan bagus, tabordir kah atau mana? 6. Jadi ada beberapa hal dianjurkan di sini. Pertama, warnanya putih. Yang kedua, ada sepasang pakaian, tiada gamis, ada sorban. Kemudian baguskan pemakaiannya, baguskan bentuk dan ukurannya. Babu maja'a fin nazari ilal mayyit idza udrija fi akfani. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang memandang kepada mayit apabila sudah dimasukkan ke dalam kafannya. Hadis Wabila kulisana Muhammad ibn Ismail ibn Samurah qala hadatsana Muhammad ibn Hasan qala hadatsana Abu Syaibah an Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kudiya Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lamma kubida. Itu apa? Kudiya. Kubida takala dicabut ruh Sayyidina Ibrahim. Ibrahim mana? Ibnun Nabi, itu badal. Ibnun Nabi, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahum, berkata kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tudrijuhu, jangan kalian masukkan akannya Ibrahim fi akfanihi, di dalam kafan-kafannya Ibrahim. Ini menunjukkan kafan itu 3 lapis. Akfan jamak, minimal jamak itu 3. Hatta anzuru ilaih, sehingga aku memandang kepadanya Ibrahim. Fa'atahu, maka mendatangi ia Nabi akannya Sayyidina Ibrahim. Pangkabba alaih, maka menelungkup ia Nabi atasnya Sayyidina Ibrahim. Wabaka, dan menangis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi jadi dalil air mata orang hidup mengenai orang mati enggak ada masalah. 6. Maka berdasarkan hadis ini, kita yang diberikan tugas mengafani jenazah, setelah jenazah dimasukkan ke dalam kafan, kemudian mau digulung, sebelum kita tutup kepalanya, kita panggil keluarganya. Panggil keluarganya, mentutup saja. Ini kapas sudah disiapkan nih, untuk menutup mata, untuk menutup hidung, untuk menutup mulut, untuk menutup apa lagi? Dahi, anggota solat semuanya, hidung, dahi yang berlubang, telinga. Nah, sebelum itu dipasang, kan di bawah sudah dikerucutkan tuh, tinggal mukanya saja mau menutup di atas, kasih kapas, beritahukan kepada keluarga. Nah, untuk pertemuan terakhir, menatap mukanya, mencium dahinya, Nabi menelungkup dan menciuminya. Jangan pula diberdirikan. Kita yang hidup menelungkup kepada orang mati. Itu anak saya itu, coba kalian ciumkan dia ke sini.
Masa pula diangkat anak yang sudah meninggal tu, diberdirikan, pamit sama bapaknya, pamit pak mau ke akhirat. Bukan, karena dia sudah meninggal, orang hiduplah yang menelungkup. Bukan sujud, menelungkup. Kemudian diikat, baru kita ikat dan kita pocong di atasnya. Itu yang namanya pocong, yang diikat bagian kepala itu. Babu maja'a fin nahyi anin na'yi. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan dari mengumumkan kematian. Hadis. Wabila qala sana Amru ibn Rafi qala sana Abdullah ibn Mubarak qala an Habib ibn Sulamim an Bilal ibn Yahya qala kana Huzaifa idza mata lahu mayitu qala la tu'zinu bihi ahadan inni aqafu ayyakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi uzunayya hataini ya yanha anil na'yi. Naam. Qala, berkata ia tabi'in Imam Bilal bin Yahya, kata beliau, kana Hudzaifatu, adalah Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an, idza mata, apabila meninggal, lahul mayit, baginya seorang mayat. Apabila meninggal bagi beliau seorang mayat, artinya ada karib kerabat keluarga beliau yang meninggal dunia, beliau akan mengatakan begini, la tu'zinu bih ahadan, jangan kalian beritahu dengannya kepada siapapun. La tu'zinu, jangan kalian beritahu dengannya mayat meninggal kepada siapapun. Berdasarkan hadis ini, dilarang memberikan pengumuman di masjid dan musola atas meninggalnya seseorang. Ini akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ayyakuna na'ya, bahwa ada ia memberitahu, itu bentuk daripada na'ya, menyebarkan berita kematian. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua telinga aku yang ini, Nabi itu pernah melarang daripada na'yi, memberitakan kematian seseorang. Tapi dalam waktu yang sama, ulama memberikan pertimbangan dengan hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada sahabat bahwasanya Raja Najasyi, sahabat kalian, sudah meninggal dunia. Fakumu, ayo kalian berdiri untuk melakukan solat di atasnya. Maka berdasarkan hadis itu, ulama mengistinbat beberapa hukum. Di antaranya adalah solat gaib, dan di antaranya lagi boleh mengumumkan kematian seseorang. Nah, kita melihat di tengah masyarakat kita pentingnya pengumuman tersebut, karena ada yang namanya kongsi kematian. Maka kita ambil pendapat bolehnya pengumuman kematian. Satu, supaya ada kerjasama untuk penyelenggaraan jenazah. Dua, supaya mengingatkan kepada masyarakat akan kematian. Kalau sampai setiap hari ada di musola pengumuman kematian, apa yang terjadi? Orang akan waspada. 4 hari aja berturut-turut itu jadi pertimbangan itu. Apalagi dekat-dekat rumah. Kemarin meninggal si A, hari ini si B, tetangganya. Besok si C, tetangganya setelah tetangganya. Kemudian si D, si E apa? Tetangga si E ini dia persiapkan amal dia. 1 meninggal, 2, 3, saya yang keempat nih. Jadi ada kewaspadaan. Orang kampung juga
Kan malaikat maut belok-belok di sini ya kemarin. Yang kita, jadi ada ketakutan persiapan untuk kematian itu. Nah, kemudian pentingnya memberikan laporan tentang utang piutang terhadap mayat yang meninggal. Kalau tidak ada pengumuman, orang nggak tahu bagaimana orang menuntut tagihan hutangnya. Oke. Kita ambil hadis yang bolehnya pendapat ulama yang membolehkan mengumumkan kematian. Bukan menentang hadis ini, tidak. Tapi hadis yang lain yang Nabi sendiri mengumumkan kematian Sayyidina Raja Najasyi. Babu majaa fi syuhudil janaiz. Bab hadis-hadis yang menderekkan tentang menyaksikan, menghadiri penyelenggaraan jenazah. Naam. Wabillahi hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Hisham ibnu Ammar qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri an Sa'id ibni Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya itu Kentucky mau saya? Hah? Mau saya atau mau paha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazati, bergegaslah kalian dengan penyelenggaraan jenazah. Bergegas. Yang tunda ke tunda, tunggu ke tunggu. Tunggu anaknya dulu. Anaknya di mana, Pak? Jakarta. Sedang bandara sekarang. Udah lagi 2 jam. Gak usah ditunggu. Mandikan saja dulu, sholatkan. Nanti kalau bisa ditunggu, tunggu. Kalau enggak, langsung dikuburkan. Jangan sampai anak itu menyusahkan orang tuanya 2 kali. Hidup menyusahkan, ke mati masih menyusahkan. Apalah kata orang tua nih, anak durhaka. Sudah mati saya masih kamu siksa, nunggu kamu. Jangan, kecuali dalam kota, luar kota. Ini luar provinsi, luar kota biasalah. Nah, bagaimana supaya anak-anak nggak sampai ke luar provinsi, ke luar negeri? Hah? Jangan dikasih dia ijazah. Maka dia dalam negeri aja dia. Tapi dia sedang keluar 4 bulan. Keluar negeri juga, jadi biarlah. Tinggal dia doa di situ. Fa in takun solihatan, maka jika ada ia jenazah itu soleh, orang baik, fa khairun tuqaddimu ilaih, maka kebaikanlah yang kalian sodorkan kepadanya. Kebaikanlah yang kalian sodorkan kepadanya. Kalau jenazah ini jenazah orang soleh, cepat kamu selenggarakan, cepat kamu hantarkan ke pemakaman, berarti kamu telah mempercepat menyodorkan kebaikan kepada dia. Dia akan masuk ke dalam taman sorga. Wa in taku ghaira zalik, dan jika ada ia jenazah tidak seperti itu, bukan orang baik, fasyarrun tad'unahu ariqabikum, maka kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Kalau ini jenazah baik, kebaikanlah yang kalian percepat dengan menguburkannya. Kalau itu jenazah jelek, maka lebih cepatlah kalian melepaskan jenazah jelek itu di atas pundak kalian. Maka hadis ini secara khusus bicara tentang menggotong jenazah ke kuburan. Secara khususnya begitu. Karena maknanya adalah melepaskan kejelekan dari pundak. Jadi kalau bawa jenazah ke kuburan itu jangan pelan-pelan, cepat. Tapi cepatnya kata ulama juga menghormati jenazah.
Yang cepatnya dia melambung-lambung di dalam. Cepat dia meratan kayak tentara polisi itu. Itu nggak boleh cepat begitu. Cepat tapi tetap jenazahnya datar. Kan bisa jalan cepat tuh, jenazah tetap tidak melambung. Hadis. Wabila kulasana Humaid ibnu Mas'adah, kulasana Hamad ibnu Zaid an Mansur an Ubaid ibni Nishtos an Sina Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala Abdullah ibnu Mas'ud manittaba'a jinazatan falyahmil bijawanibi sariri kulliha fa innahu minas sunnati summa insya'a falyatatawwa wa insya'a falyada. Nah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, manittaba'a, siapa saja yang ngikutin jenazah, siapa saja yang mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah, falyahmil, maka hendaklah dia memikul bijawanibi, dengan sisi-sisi sarir ranjang. Itu bahasanya, kalau kita hari ini namanya apa? Tandu, keranda. Dengan sisi-sisi keranda, kulliha, semuanya sisi. Fa innahu minas sunnah, maka sesungguhnya itu termasuk sunnah. Insya'a falyatatawwa, jika dia mau maka hendaklah dia melakukan amalan sunnah, artinya menambah bantuan membawa jenazah. Insya'a falyada, jika dia mau maka hendaklah dia meninggalkan. Terserahlah selepas itu. Yang penting kamu sudah menggotong di seluruh sisi. Pernah lihat orang gotong jenazah? Hah? Apa mereka lakukan? Apa? Hah? Bergantian. Itu yang mereka lakukan. Potong. Ada yang sampai keluar, sini lagi, sini. Kamu sini. Nah, nanti di situ. Datang kita situ, dapat kita bagian depan sebelah kanan, getong. Kemudian kita cari orang lagi, tolong. Kita pindah ke belakang, gotong lagi sebelah belakang. Jalan, kita minta gantian sama orang, kita pindah ke bagian kiri. Di sini kita pernah pegang getandanya, di sini pernah, di sini pernah, di sini pernah. Nah, dalam kitab fikih sunnah digotong dengan 3 orang, 2 di depan, 1 di belakang. Untuk zaman dulu, pertama kerandanya dari kayu, kemudian jenazahnya tidak ditutup. Keranda kayak gotong biasa aja, kayak orang Palang Merah, atau antum waktu apa namanya itu, pramuka, tandu pramuka, cuma kayu. Kemudian di sini kain, di depan 2, 1 kanan 1 kiri, di belakang 1, 2 1, kan begitu yang kita pikir. Atau kalau berat jenazahnya 4. Kalau hari ini kerandanya aja mesti 4 orang bawanya, saking besar dan beratnya. Kemudian tambah lagi besinya di atas, tambah kasur tebal lagi dalam, tambah kain lagi. Itu mana bisa dibawa, tambah orangnya besar lagi. Mana cara bawanya berempat? Maka sepanjang besi itu ada orang. Begini dia, samping, apalagi mendaki Bukit Gado-Gado. Gado-Gado namanya?
Sedangkan seberang paling Bukit Gado-Gado. Tu lebih gawat lagi. Begini bawa jenazah. Ya Karim. Tu kalau jenazahnya ziarah malam-malam, mintakan terima kasih, setiap orang gotong dia belum terbalas jasanya. Keluar dia malam, datang makasih ya, ngantarin saya ke Bukit Gado-Gado. Berat memang. Nah, sekarang kita giliran. Kita ambil sisi ini, sisi ini, sisi ini. Itu minas sunnah. Kalau sudah kamu ngambil semua sisi, insya'ah jika dia mau, falyatatawwa, hendaklah dia berbuat sunat. Pindah lagi sekali lagi. Kalau dia mau, silahkan dia tinggalkan. Karena sunnahnya itu adalah memegang jenazah dari seluruh sisi keranda. Hadis. Qabila hadatsana Muhammad ibn Ubaidi ibn Aqil qala hadatsana Bishr ibn Sabit qala hadatsana Syu'bah an Lais an Sina Abi Burda an Nabi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a jinazatan yusri'u nabiha qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat jinazatan, satu jenazah, yusri'una biha, mereka bergegas dengannya jenazah. Bergegas yang melewati batas kewajaran. Kalau bergegas yang tadi yang masih wajar ada perintahnya, asri'u bil jinazah, dia bawa cepat. Ini diamalkan oleh sahabat bawa cepat, tapi enggak wajar lagi. Nabi katakan, litakun alaikumus sakinah, hendaklah ada di atas kalian tenang. Gegas boleh, tapi jangan terburu-buru. Artinya bergegas jalannya, tenang fisiknya. Bergegas jalannya cepat, tapi badannya tenang. Kalau orang maraton, jalannya lambat, fisiknya tidak tenang. Itu namanya maraton. Jalan santai, jalannya kencang, badannya santai. Kalau berlari, itu kedua-duanya serba kencang. Nah, yang diinginkan di sini asri'u, cepat jalannya. Kemudian sakinah, tenang tubuhnya. Cepat jalannya, tenang tubuhnya. Nah, hadis. Qabila hadatsana Wasir ibn Ubaidil Himsi qala hadatsana Baqiyah ibn Walid an Abi Bakri ibn Abi Maryam an Rashid ibn Sa'din an Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sina Sauban, mantan budak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Sina Sauban? Ra'a Rasulullah, telah melihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasan rukbanan ala dawabihim, beberapa orang yang berkendaraan di atas hewan tunggangan mereka. Nasan rukbanan, orang-orang yang berkendaraan ala dawabihim, atas hewan tunggangan mereka, fi jinazatin, dalam mengiringi jenazah. Jenazah digotong ke kuburan, ada beberapa orang naik kuda, ada beberapa orang mengiringinya naik onta. Maka Nabi bersabda, ala tastahyun, apakah kalian enggak malu? Anna malaikatallah, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, yamsuna, mereka berjalan, ala aqdamikum, atas telapak-telapak kaki mereka, wa antum rukbanun, padahal kalian berkendaraan. Ini dalil am. Ada dalil taksisnya. Satu, karena darurat.
orang yang mengantarkan itu tukang baca talqin di kuburan, dan dia dah tua sekali. Yang kita harapkan istijabah doanya karena kesolehannya. Kalau dia disuruh jalan ke situ, dia juga yang dikuburkan nanti, saking tuanya. Maka bapak itu kita bawa pakai motor. Yang kedua, ketika jenazahnya juga pakai kendaraan, jangan kita iringi pakai jalan kaki, kecuali kalau memang nggak ada kendaraan seperti yang dulu. Jenazah ke bawah tuh pakai kendaraan kan? Hah? Orangnya jalan kaki, itu karena dekat. Nah, yang ketiga, kita terlambat datang. Atau yang keempat, kita bukan ngiringin jenazah, tapi kita menunggu jenazah di kuburan. Artinya jenazah belum berjalan, kita duluan ke kuburan, memberitahukan bahasanya jenazah sudah siap, kubur sudah siap atau belum. Ternyata salah gali, pas digali kuburan orang timbun lagi, pas digali ada batu besar timbun lagi, pas digali ada kerikil pindah lagi. Orang pasti bilang ini orang sampili dulu nih, sampai Allah sempitkan dia, untuk kubur pun susah nyarinya. Ada orang-orang soleh kalau kita lihat dari kuburnya itu, tanahnya itu kering, lembut, halus gitu, kayak tepung, padahal di sekitarnya berkerikil. Itu menunjukkan kesolehannya. Ada kita lihat tanah kering, pasti gali lumpur di dalam. Ini kayaknya jenazah suka ke sawah, jenazah petani. Jadi ketika meninggal dia tani jadi otak dia, sehingga kuburnya jadi sawah. Itu pandangan masyarakat. Pandangan kita husnuzan lah. Kalau perkara baik kita berhusnuzan, kalau perkara itu kayak enggak baik, kita juga tetap berhusnuzan. Seperti yang diajarkan di dalam melihat jenazah yang dalam keadaan sakaratil maut. Hadis Wabila kulisana Muhammad ibn Bashar qala dasana Rauhu ibnu Ubadah qala dasana Sa'id ibnu Ubaidillah ibni Jubair ibni Hayya qala dasana Ziyad ibnu Jubair ibni Hayya sami'a Mughirah ibni Syu'bah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakib khalfal jinazah. Ini kan ada aturannya. Orang yang berkendaraan di belakang jenazah, wal masyi minha haitsu syaa. Sedangkan orang berjalan darinya jenazah di mana saja dia mau. Kalau orang berjalan boleh duluan di depan jenazah, boleh di samping kiri kanan jenazah, boleh di belakang jenazah. Tapi kalau orang berkendaraan mesti di belakang jenazah. Berarti ada kelonggaran tempatnya. Kalau kita lihat hadis pertama tadi, memang seolah-olah tidak ada tempat bagi orang berkendaraan. Kita baca hadis nomor 2, oh ternyata boleh kalau letaknya di belakang. Babu maja'a fil masyi amamal jenazah. Bab yang diriwayatkan, bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang berjalan di depan jenazah. Naam. Wabila kulisana Ali ibnu Muhammad ibnu Muhammad wa Hisham ibnu Amr wa Sahlu ibnu Abi Sahlin qalu haddatsana Sufyan an Zuhri an Salim an abihi qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amama jenazah. Diriwayatkan dari Imam Zuhri. Imam Zuhri daripada Sayyidina Salim. Sayyidina Salim dari ayahnya. Siapa ayahnya, Rifki? Zuhri ayahnya. Imam Zuhri dari Sayyidina Salim. Sayyidina Salim dari ayahnya. Ayah siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar.
Itu kalau tahu namanya. Kalau nggak tahu namanya, ayahnya adalah Abi Salim. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi SAW. Aku melihat Sayyidina Abu Bakar. Aku melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Yamsuna, mereka berjalan di depan jenazah. Berarti berjalan di depan jenazah boleh. Hadis ini memperjelas hadis yang tadi. Wal masyi minha haitsu syaa. Orang berjalan dari jenazah terserah di mana saja dia mau. Di depan boleh enggak? Boleh. Ini lebih taksis lagi. Aku pernah lihat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka jalan dalam mengantarkan jenazah, mereka di depan. Hadis. Wabila hadisana Nasr ibn Ali Al-Jahdami wa Harun ibn Abdullah Al-Hammal qala haddatsana Muhammad ibn Bakrin Al-Bursani qala ambana Yunus ibn Yazid Al-Aili an Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman yamshuna amama jenazah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan, mereka semuanya berjalan di depan jenazah. Hadis nomor 3. Wa bila hadisana Ahmad ibnu Abdah qala bana Abdul Wahid ibnu Ziyad an Yahya ibn Abdullah At-Taimi an Abi Majid an Abi Majidah Hanafi an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang imam Abi Majidah Al-Hanafi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hanafi itu bukan mazhab. Hanafi ini lebih tua pada Imam Abu Hanifah karena beliau tabi'in. Langsung kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jenazah itu diikutin, bukan ngikutin. Jenazah itu diikutin, bukan mengikutin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak boleh siapapun berjalan di depan jenazah. Laisa ma'aha man taqaddamaha. Tidak boleh ada bersamanya jenazah orang yang mendahuluinya jenazah. Orang yang mendahuluinya jenazah. Oke. Dua hadis pertama boleh. Hadis nomor 3 tidak boleh. Bagaimana cara menggabungkan hadis itu? Pertama, kita lihat perawinya. Hadis pertama perawinya Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasai. Hadis kedua yang membolehkan jalan depan jenazah perawinya Imam Tirmizi. Sementara hadis nomor 3 ini yang meriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Nah, ala kulli hal di sana terjadi khilafiyah. Lihat kepada situasi, kondisi dan keadaan. Babu majaa fi nahi an tasallubi ma'al jinazah. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan dari tasallub bersama jenazah. Tasallub bersama jenazah. Hadis. Wa bi hadisana Ahmad ibnu Abdah qala akhbarani Amr bin Nu'man qala hadisana Ali ibnu Hazawar an Nufai an Imran ibni Husain wa Abi Barzah qala Korajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jenazah. Allah. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat. Pertama Sayyidina Imran bin Husain
Yang kedua Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, kedua-duanya berkata, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jenazah. Fara'a, maka melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam kauman akan kaum, qattarahu ardiyatahum, sungguh mereka melemparkan ridak mereka, ridak mereka, yamsuna fi kumus, mereka berjalan pada baju gamis. Maksudnya di sini adalah yang biasanya pakai ridak sekarang enggak pakai ridak, hanya berjalan pakai baju gamis. Intinya orang-orang yang merubah penampilan karena menunjukkan kesedihan kepada mayit, merubah penampilan untuk menunjukkan kesedihan atas kematian jenazah. Itu inti dari hadis ini. Yang waktu itu mereka tunjukkan dengan merubah penampilan, yang biasanya pakai gamis dan ridak, hari itu dia pakai gamis doang. Kalau hari ini mereka menunjukkan kesedihan atas jenazah, kalau keluarganya semuanya pakai yang hitam, baju hitam, kacamata hitam, payung hitam. Yang hitam-hitam ini adalah keluarga korban. Itu maknanya ghayyaru, mereka merubah penampilan. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, abi fi'lil jahiliyati ta'khudun, apakah dengan perbuatan jahiliyah kalian ambil? Artinya kesedihan kita terhadap jenazah jangan sampai merubah penampilan secara sengaja. Tapi kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Apa misalnya enggak sengaja? Ini orang meninggal, orang dia cintai sekali, dia sedih sekali. Saking sedihnya peci enggak dirapikan, lupa macam peci, enggak ada masalah. Saking sedihnya baju kebalik dia pakai, enggak ada masalah. Saking sedihnya enggak sadar di kaki dia satu sepatu satu sendal. Pulang dari jenazah baru fikir, apa kata orang tadi lihat saya ni? Satu sepatu satu sendal, buru-buru, enggak ada masalah. Itu enggak disengaja. Tapi merubah penampilan untuk menunjukkan kesedihan secara sengaja, itu enggak boleh. Maka Nabi katakan, abi fi'lil jahiliyati ta'khudun, apakah dengan perbuatan jahiliyah kalian berambil? Abi sun'il jahiliyati tashabbahun, apakah dengan perbuatan jahiliyah kalian menyerupakan diri? Laqad hamamtu an adwa alaikum da'watan tarji'una fi ghairi suwarikum. Demi sungguh aku sudah bercadang, demi sungguh aku sudah berkeinginan bahwa aku doakan terhadap kalian dakwatan, satu doa yang kesannya adalah tarji'una fi ghairi suwarikum, kalian kembali ke rumah kalian bukan dalam wujud-wujud kalian. Selesai dia ngantarin keluarganya ke kuburan, balik menyalak-nyalak dia, atau balik nyerodok dia, serodok-serodok di rumah, dia makan dia kulit-kulit, cari dia tong sampah. Jadi yang dimaksudkan di sini dirubah kepada wujud anjing atau babi. Maka Nabi katakan fa akhazu ardiyatahum, maka mereka mengambil ridak-ridak mereka. Akhirnya mereka kembali berpenampilan biasa, seperti tidak terjadi yang meninggal dunia.
walam ya'udu lidzalik, dan mereka tidak pernah mengulangi kejadian demikian. Itu mana tasallub, hilang diri atau hilang pengontrolan diri bersama jenazah. Salub artinya mana lepas. Okey. Jadi penampilan ketika ditimpa musibah dengan tidak ditimpa musibah itu harus sama. Tidak boleh ada perubahan secara sengaja. Tapi kalau tanpa sengaja dia merah mukanya, ingusan, semuanya enggak ingusan, sekarang ingusan karena menangis, itu enggak ada masalah. Saking sedihnya jilbabnya terputar-putar, dari sini ujungnya harusnya di dagu, sini letaknya. Dia enggak sadar hal itu, boleh. Kenapa enggak sengaja? Tapi apabila dilakukan secara sengaja, ancamannya berat. Nabi sudah berencana mendoakan orang itu jadi babi. Babu maja'a fil jinazati la tu'akharu idza hadarat wa la tuttaba'u binarin. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang jenazah tidak boleh ditunda-tunda apabila dia telah hadir. Artinya sudah pasti meninggal, dan tidak boleh diiringi dengan api. Tidak boleh diiringi dengan api. Hadis. Qabila qadasana Harmala ibnu Yahya qala dasana Abdullah ibnu Wahbin qala akhbarani Sa'id bin Abdullah al-Juhani anna Muhammad ibnu Umar ibni Ali ibni Abi Thalib qala Hadasa an-Nabi an jaddihi Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuakhirul jinazata, janganlah kalian menunda-nunda penyelenggaraan jenazah apabila dia telah meninggal dunia. Hadis. Qabila qadasana Muhammad ibn Abdul A'la al-San'ani qala ambana Mu'tamiru ibnu Sulaiman qala qara'tu ala Fudail ibnu Maisarah an Abi Hariz anna Aba Burdah haddasa qala awsa Abu Musa al-Ash'ari hina hadaruh mautu faqal. Diriwayatkan dari Sayyidina dari Imam Aba Burdah meriwayatkan hadis kepada Abi Hariz, kata beliau, awsa telah berpesan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ketika hadarahul maut, hadir akannya oleh kematian, maksudnya ketika sakaratul maut. Maka berkata ya Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari, wala tutsbi'uni bi majmar atau bi majmar, jangan kalian iringi jenazahku dengan bara api. Jangan kalian iringi jenazahku dengan bara api. Maka kalau sekiranya tidak perlu menghidupkan lampu ambulan, tidak usah dihidupin, karena itu mirip dengan api yang menyala-nyala di atasnya. Hidup lampunya seperti apa bunyi lampu apanya? Pemandangan lampunya berkedip-kedip seolah-olah api yang menyala. Kalaupun Anda seorang atlet yang telah mengharumkan nama bangsamu, meraih emas setiap kali pertandingan, apapun pertandingannya, pernah ada seperti itu? Enggak ada. Saya kalau bulu tangkis saja, enggak menang dia kalau lomba bola. Apalagi suruh tinju, enggak akan menang. Yang menang tinju enggak akan menang lomba tenis meja. Yang ada dia tinju tenis meja itu. Ini atlet yang bikin harum nama bangsanya, juara satu setiap cabang olahraga. Enggak pernah ada.
Kalaupun ada lalu dia meninggal dunia, lalu jenazahnya diiringi oleh berbagai macam penerangan, pakailah penerangan yang secara langsung tidak menggunakan api. Ada senter hari ini, ada lampu hari ini, jangan pakai obor, jangan pakai lilin, jangan pakai petromat, karena itu masih menggunakan api. Darurat misalnya, lampu saja. Tapi kalau memang darurat lagi lampu pun mati, senter lupa dicas, terpaksa dengan daun karambia, pakai suluh, itu nggak ada masalah. Darurat sebenarnya. Tapi kalau darurat jangan. Walaupun anda itu sebagai angkatan yang masih aktif, lalu dikebumikan dengan gaya TNI, ketika dikuburkan pakai tembak senjata, tembakan penghormatan, gerak 3 kali itu, berkubur. Jangan, berwasiat untuk jangan. Kenapa? Itu bagian dari api. Itu bagian dari api. Okey, yang jelas bagaimanapun bentuk api itu jangan diiringi jenazah dengan api. Lalu berkata mereka kepada Sayyidina Abi Musa Asy'ari, "As-sami'ta fihi syai'an?" Ini pesan doang, inisiatif sendiri, ataukah kamu dengar padanya tentang sesuatu? Memang kamu dengar sesuatu dalam hal ini? Kata beliau, "Na'am, dari Rasulullah saya dengar." Nabi yang larang. Maka hadis ini jadi marfu'. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harapkan masyarakat kita di kampung, kalau berdoa di kuburan enggak usah pakai api. Di kampung itu masih ada kemenyan? Masih, Pariaman masih, pesisir masih. Doa di kuburan cari apa? Api untuk bakar kemenyan. Mana api ni? Tu ambil sabut tu, cari sabut, ditiup, sabutnya pun basah. Kemudian datang tukang rokok, sini aja rokok saya, gudang garam merah, cocok untuk bakar kemenyan, karena itu rokok dukun, identik dengan kemenyan. Memang dirancang untuk bakar kemenyan kayaknya. Cimbuknya. Keluar pepatah Minang, seiring membubung asuk kemenyan ke langit-langit, ke aras, maka sampai juga doa kita. Kalau di kuburan jangan dulu. Kenapa? Ada larangan api. Apalagi sampai dia randak kubur mak bapaknya, sudah mati dia bakar pakai api. Lihat di seberang Nurul Hidayah situ, anak siapa itu? Semprot dia, dah kering, nyala, bakar. Ya Karim, diiringi saja enggak boleh, dicabut tanamannya enggak boleh. Ini malah dihidupkan api unggun di kubur bapaknya. Ucapan selamat hari raya Idul Fitri atau menyambut hari Lebaran. Ini yang sangat disayangkan di tengah masyarakat kita. Tujuannya baik, caranya salah. Ganti kitab tauhid